Bapak, saudaraku yang kekasih, dalam rangka Minggu Aldersgate di bulan Mei, dan kebetulan hari ini masih tanggal 25, kita memperingati hari pertobatan John Wesley. Mari kita buka firman Tuhan dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan, kita ikuti pembacaan ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, artinya Yesus di sini, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada namanya? Nya di sini huruf besar, artinya kepada Yesus. Jika mereka tidak percaya kepada Dia, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia? Jika mereka tidak mendengar tentang Dia, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan firman Allah. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak tokoh-tokoh agama di dunia ini yang mengejarkan bagaimana manusia itu hidup baik. Dan bagaimana manusia itu supaya mereka nanti memperoleh hidup yang kekal. Tetapi dari sekian banyak tokoh agama itu hanya satu yang bisa menggaransi. Hanya satu pribadi yang bisa menjamin keselamatan bahwa orang yang percaya kepadanya akan mendapat hidup yang kekal. Siapa itu? Yesus. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat tokoh-tokoh agama yang lain, ibarat mereka seperti penuh jalan ini ke kota, tapi dia tetap ada di sini, ke kota ke arah sana. Tetapi belum tentu pernah dia ke sana. Hanya Kristus Yesus, dan itu dikatakan oleh Yesus sendiri, karena memang dia berasal dari sorga. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Only Jesus. Jesus alone. Hanya Kristus Yesus yang bisa membawa kita kepada kehidupan kekal. Karena memang Dia pemilik sorga. Tentunya pemilik surga itu yang bisa memberi jaminan. Saudaraku yang kekasih, penulis Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dikatakan Allah mengaruniakan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu karunia. Hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Anaknya di sini huruf besar, yaitu Yesus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Berarti memiliki Yesus memiliki hidup kekal. Tidak memiliki anak, yaitu Yesus, ia tidak memiliki hidup. Wow. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, betapa bahagianya kita
Betapa bangganya kita sepertinya sebagai orang Kristen. Oleh karena jaminan kepastian kehidupan kekal. Oleh karena itu kalau ditanya misalnya kepada kita masing-masing, apakah kamu sudah pasti masuk surga kalau kamu mati? Jangan katakan moga-moga, jangan katakan mudah-mudahan. Tapi harus kita pastikan. Karena kepastian itu bukan dari kita, tetapi dari Kristus sendiri. Hanya sekarang bagaimana supaya kita bisa memiliki kepastian keselamatan itu dan memperoleh keselamatan itu. Tentunya Bapak Ibu Saudara kasih harus percaya kepada Yesus. Ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Percaya dalam hati kepada Yesus, mengaku dengan mulut. Artinya di sini Bapak Ibu, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai Raja kita, pemimpin kehidupan kita. Percaya kepada Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mati bagi kita dan bangkit bagi kita. Itu syarat. Bapak Ibu Saudara kasih, sebenarnya keselamatan itu ditujukan kepada semua orang. Ini harus kita pahami. Dan itu makanya kita perlu memberitakan Injil. Keselamatan itu ditujukan kepada semua orang, tapi tidak semua orang selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dunia, supaya setiap orang yang percaya. Keselamatan itu disediakan kepada semua orang, kepada semua suku bangsa, Yunani, Yahudi, orang Batak, orang Chinese. Disediakan keselamatan itu, tetapi tidak semua orang yang selamat. Hanya siapa? Yang percaya. Yang percaya, yang percaya, yang mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau misalnya Bapak Ibu, ya, majelis jemaat ini setelah kita keluar dari sini disediakan cukup makanan untuk kita semua. Cukup untuk kita semua. Berapa ratus orang sekarang yang ibadah di sini? Cukup untuk kita semua. Tapi siapa yang akan diberkati dengan makanan itu? Bukan semua kita. Tapi siapa yang mau menerima makanan itu dan mau makan makanan itu? Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya kepadanya, maka sayalah yang akan mendapat kehidupan kekal itu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, jadi keselamatan itu ada di dalam Yesus. Dan kemudian keselamatan itu kita terima anugerah Allah melalui iman percaya kita. Nah sekarang berikutnya, bagaimana supaya percaya kepada Yesus? Nah itu. Bagaimana supaya percaya kepada Yesus? Ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Yesus jika mereka tidak mendengar Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi supaya bisa percaya kepada Yesus dan kemudian menerima keselamatan itu, maka kita harus memperdengarkan firman Tuhan. Kita harus mendengar tentang Yesus sebagai Juru Selamat. Percaya kepada Yesus. Nah, kita harus mendengar dan kita juga harus memperdengarkan tentang Yesus. Dengan demikian, dari mendengar firman jadi percaya, dari percaya menerima keselamatan. Saudara-saudaraku yang kekasih, tema kita adalah betapa indahnya pembawa kabar baik. Lalu bagaimana semua orang bisa mendengar Injil Tuhan?
Harus ada yang memberitakan. Ayat 14 itu. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi Bapak Ibu harus berita tentang keselamatan. Yesus Juru Selamat itu diberitakan kepada orang lain. Supaya orang lain mendengar dan mereka percaya. Dan pada akhirnya mereka menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Menerima keselamatan hidup kekal. Saudaraku, John Wesley itu, dia bertobat dan mengalami kepastian keselamatan. Dan dia katakan, hatiku sangat-sangat damai, hangat. Dan disitulah dia menerima kepastian keselamatan. Dan sejak saat itu dia lagi tidak takut lagi mati. Karena dia mendengar firman Tuhan. Pengantar kitab Roma dibacakan waktu itu di satu kumpulan kelompok orang Moravia di Inggris. Dia mendengar dan di situ Roh Kudus bekerja. Dia mendengar dan ada yang memberitakan, ada yang memberitakan, ada yang mewartakan. Dan oleh karya Roh Kudus, sungguh-sungguh John Wesley percaya. Dan disitulah juga dia mengalami dan berkata, aku sudah diselamatkan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Kita orang Kristen di Indonesia, karena ada para misionaris pada abad-abad lalu, datang memberitakan Injil. Nomensen datang ke Tanah Batak. Ya, kemudian kita lihat, ada juga SS Pakianatan datang ke Medan, memberitakan Injil Tuhan dan menanamkan kemetodisan di Medan. Armstrong datang ke Tebing Tinggi. Mereka meninggalkan kampung halaman mereka. Mereka siap untuk pergi meninggalkan keluarga mereka untuk menjumpai orang-orang yang hidup dalam kegelapan yang masih ada di Indonesia. Dan kemudian oleh kuasa Roh Kudus, orang percaya kepada Yesus. Kita ada di sini Bapak Ibu karena ada yang memberitakan firman Tuhan kepada kita. Dan kita mau mendengar, kita mau meresponi. Saudaraku yang kekasih, saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu sampai kepada satu keputusan dan mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu. Mungkin kita ada yang percaya kepada Yesus ketika kita di KKR. Mungkin kita juga percaya kepada Yesus karena orang tua kita, karena mungkin pasangan kita, suami atau istri kita, atau mungkin karena teman sekerja kita, mungkin juga karena di sekolah diberitakan firman Allah. Saudaraku, saya percaya kepada Yesus, saya sungguh-sungguh dan merasa bahwa kepastian keselamatan itu menjadi milik saya pada tahun 1990. Saudaraku, kakek saya orang Kristen, papa saya orang Kristen, ibu saya orang Kristen. Tapi kekristenan itu belum meresap dan mengubah pikiran dan hati saya. Saya saudara-saudaraku bertobat tahun 1990. Sebelumnya saya adalah seorang buruh pabrik, ya, itu yang setiap minggu itu gajian, pada hari Minggu pula gajian itu. Jadi selesai gajian saudaraku, saya hidup tidak pernah datang ke gereja, ya suka-suka lah. Sering-sering minum minuman keras, minum kamput, ya, dan sebagainya itu. Mabuk-mabuk sepanjang hari. Tetapi saudaraku, ketika saya belajar sini, saya mengalami jamahan dari Tuhan. Seorang guru Injil, seorang cuantau mengajari kami. Dan saya melihat, waduh, betapa bahagianya ibu ini, guru Injil ini, cuantau ini, memberitakan Injil Tuhan. Saya merasa bahagia juga. Dan sejak itu saya katakan, bolehkah saya untuk menjadi hamba Tuhan? Bolehkah saya menjadi hamba Tuhan? Dan dialah yang menghantar saya masuk ke Medan, berangkat ke Medan.
dan kemudian tahun 1982. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Jadi, bukan 80 sebenarnya. Tadi saya bilang 1990, 1980. Saya betul-betul percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kita ada karena ada orang yang memberitakan Injil Tuhan kepada kita. Kita ada saat ini di sini karena ada orang yang memberitakan Injil Tuhan kepada kita. Oleh karena itu sekarang ketika kita masih melihat masih banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Di sekitar kita, mungkin itu adalah keluarga kita, mungkin kita anak-anak kita, mungkin itu anak-anak kita, suami kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, tanggung jawab siapakah ini? Kita tidak boleh ego, tidak boleh merasa keselamatan itu hanya milikku. Tidak. Allah itu masih menempatkan kita di dunia ini. Mengapa saya ada di dunia ini saat ini? Kenapa Tuhan gak langsung angkat saya ke surga tahun 1980? Ketika saya sudah percaya, betul-betul percaya kepada Yesus. Tapi karena ada rencana Tuhan yang terindah bagi saya. Saya sedang ditugaskan di dunia ini. Saya sekarang sedang diutus ke dunia ini. Supaya saya juga membagikan keselamatan itu kepada orang lain. Tapi itu bukan hanya kepada saya, Bapak Ibu. Kepada masing-masing kita yang ada di sini. Kepada kita yang sudah percaya kepada Yesus. Bapak Ibu adalah duta-duta Allah di dunia saat ini. Bapak Ibu masing-masing adalah utusan-utusan Tuhan. Untuk membagikan keselamatan itu kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih. Tapi kalau kita lihat saat ini. Kalau kita dengar berita. Kalau kita dengar berita. Sekarang kita lihat bahwa yang tadinya Eropa itu menjadi mayoritas Kristen. Sekarang sudah mengarah ke minoritas. Diduga kalau gereja-gereja di Eropa tahun 2050 akan kosong kalau Injil tidak diberitakan di sana. Di Amerika, Bapak Ibu, tahun 2019 ada perayaan Metodis di Amerika. Kami dibawa itu ke satu di daerah utara North Carolina itu Atlanta, Bapak Ibu. Saya sendiri melihat di sana betapa ada satu gereja Metodis yang gedung ibadahnya itu luar biasa kokoh. Halamannya cukup luas. Tetapi pada saat itu kami sudah melihat bahwa tempat ibadah ini sudah dipagari dengan seng. Karena sudah dijual untuk menjadi tempat apartemen. Tidak ada lagi orang Kristen di dalamnya. Mengapa bisa terjadi? Karena gereja, karena orang Kristen lupa dan abai akan tugas dan tanggung jawabnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau sekiranya kita anggota jemaat Immanuel ini merasa bahwa ini tugasku, aku harus memberitakan Injil, membawa jiwa. Saya pikir Bapak Ibu, bangku-bangku yang kosong ini akan terisi penuh. Betul, Boksu? Tapi kalau kita menganggap Bapak Ibu bahwa tugas pekabaran Injil itu hanya tugas pendeta, cuantau, dan juga majelis. Bapak Ibu, berapa orang mereka? Tapi kalau kita semua merasa bertanggung jawab akan keselamatan jiwa-jiwa orang-orang lain itu, maka saya yakin Bapak Ibu, saya percaya bahwa bangku-bangku kosong akan terisi. Mungkin bukan hanya 2 kali lagi ibadah, bisa 3 kali sampai 5 kali. Tapi harus kita semua betul-betul ambil bagian di dalam pelayanan.
Saudara-saudaraku yang kekasih, kita masing-masing adalah orang-orang yang diutus Tuhan. Apalagi kita sudah mengatakan diri bertobat. Saudaraku yang kekasih, ketika John Wesley sudah bertobat pada tanggal 24 Mei 1738, saudaraku yang kekasih, dia terus didorong. Hatinya ini seolah-olah tidak bisa lagi dihambat, berkobar-kobar untuk memberitakan Injil Tuhan. Dia berkhotbah 5 kali satu hari, naik kuda dari satu tempat ke tempat lain. Ketika benteng-benteng dan tembok gereja Anglikan melarang dia untuk memberitakan Injil, dia pergi ke tempat-tempat terbuka, dia pergi ke pasar, dia pergi ke penjara, dia pergi ke kuburan, bahkan di pusaran kuburan papanya, dia memberitakan Injil. Terjadi revival, terjadi kebangunan rohani di Eropa dan di Inggris pada masa John Wesley setelah dia bertobat. Maka dikatakan oleh John Wesley, the world is my Paris. Dunia ini adalah tempat pelayananku. Dan John Wesley berkata, pekerjaan utama gereja adalah memberitakan Injil. Pekerjaan utama gereja adalah memberitakan Injil. Saudara-saudaraku yang kekasih, gereja kita Immanuel ini, saya bangga dengan gereja ini. Karena terus bermisi, tidak hanya pikir yang di dalam, tapi bagaimana supaya orang-orang yang belum percaya kepada Yesus bisa mendengar Injil Tuhan dan diselamatkan. Di Kalimantan Barat, saya sudah 2 kali ikut ke Kalimantan Barat. Sampai ke yang paling pelosok sekalipun. Saya pikir dulu Semuka yang paling pelosok. Ya, tahun lalu saya bersama dengan Pak Antonius itu, ada lagi rupanya sekarang buka. Ya, di tempat-tempat lain. Mari kita dukung itu Bapak Ibu Saudara kekasih. Mari kita dukung, tapi mari kita juga Bapak Ibu di tempat kita, di lingkungan kita memberitakan Injil Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita semua anggota jemaat ini merasa bertanggung jawab terhadap jiwa-jiwa yang belum pernah mendengarkan Injil Tuhan. Kepada jiwa-jiwa yang belum pernah mendengarkan kabar baik tentang Yesus. Kita diutus ke sana. Kita diutus ke sana. Dan mari kita lakukan perintah Tuhan ini. Jangan kita harapkan hanya pendeta dan cuantau. Justru tugas pendeta yang utama itu adalah memperlengkapi jemaat. Bagaimana supaya jemaat ini menjadi orang yang produktif memberitakan Injil. Makanya ketika dilakukan pemuritan-pemuritan, dilakukan pembinaan-pembinaan, memperlengkapi kita untuk memberitakan Injil Tuhan. Bapak Ibu, mari kita dengan sukacita untuk menerimanya. Kita semua adalah utusan-utusan Tuhan di dunia ini. Untuk memberitakan kabar baik. Beritakanlah keselamatan itu Bapak Ibu. Beritakan. Dengan profesimu. Saya ketemu dengan seorang dokter anggota jemaat kita di Bandung Barat. Ya, dia sekarang masih hidup, tetapi sudah jarang datang ke gereja karena memang dia sudah tua. Karena dulu pernah dia menjadi dokter Adam Malik. Ya, Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu saya bertemu dengan dia katakan kepada saya, Pak Pendeta, sudah sekian ribu orang yang saya injili. Loh, bagaimana itu bisa terjadi? Rupanya setiap pasien yang datang berobat kepada dia catat semua. Dia catat. Jadi semua daftarnya ada, termasuk ada pendeta metodis dari wilayah 1. Diinjilinya juga. Bagaimana caranya? Dia catat dan sebelum dia mendiagnosa penyakit apa dan memberi obat, dia tanya dulu, kamu percaya enggak bahwa Yesus bisa menyelamatkan kamu? Bahwa Yesus bisa menyembuhkan kamu. Jadi berita Injil dulu disampaikan, baru dikasih obat nanti. Profesimu Bapak Ibu, itu adalah juga di situ tanggung jawabmu untuk melayani. Di rumah kita, saya tidak tahu apakah pasangan-pasangan kita, anak-anak kita sudah percaya kepada Yesus. Itulah tanggung jawab kita. 5 tahun yang lalu ada asisten rumah tangga kami. Saya tidak usah perlu sebutkan dari mana.
ya, asisten rumah tangga kami waktu itu masih ada di Tangerang, di Pasar Kemis. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya tujuan kami bagaimana supaya dia menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, dia dari agama seberang. Ya, sempat kami bina sampai berapa kali itu secara pribadi, ya, saya bersama dengan istri supaya dia percaya kepada. Tiba-tiba di tengah jalan pulang dia ke tempat asalnya. Dia menikah. Rumah kita Bapak Ibu adalah tempat pelayanan kita memberitakan Injil Tuhan kepada mereka. Bahkan komunitas di mana kita ada. Saudara-saudaraku, kami tinggal di CBD Pluit. Kami tinggal di belakang Emporium itu. Ya. Itu kan saya kadang olahraga pagi atau olahraga sore di situ jalan. Ya. Kira-kira 2 tahun yang lalu saya punya teman beberapa di situ. Ya, ketika saya jalan pagi, saya lihat teman saya ini. Dia dari Bangka Belitung. Aduh, halo. Saya lihat dia bersama dengan 3 ya, ibu-ibu yang sudah tua sedang berdiskusi. Lalu saya katakan, diskusi apa Pak? Wah ini Pak, sharing tentang Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Katanya satu ibu itu anggota Jemaat Immanuel, saya nggak tahu benar atau tidak. Ya, jadi ketika dia bersama dengan temannya olahraga, di situ dia memberitakan Injil. Di situ dia menceritakan bagaimana pengalamannya bersama dengan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perkumpulan-perkumpulan kita adalah ladang pelayanan kita, ladang penginjilan kita. Bahkan orang-orang yang di bawah pengaruhmu itu, Bapak Ibu mungkin adalah seorang manajer, pemilik perusahaan, itu adalah ladang pelayananmu. Ke situ Tuhan mengutusmu untuk memberitakan Injil Tuhan. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Tapi sekarang adalah kairosnya Tuhan. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk hidup, untuk bersaksi. Dan kita tidak tahu orang yang di sekitar kita itu juga kapan dia akan dipanggil oleh Tuhan. Tapi inilah kesempatan yang terbaik. Oleh karena itu lakukan tugas. Lakukan tanggung jawab ini. Lakukan pengutusan Tuhan ini kepada kita. Saudaraku, saya akan mengundang istri saya untuk bersaksi. Dia bekerja di perusahaan. Bagaimana perusahaan itu dia di sana merasa diutus oleh Tuhan dan memberitakan Injil Tuhan di sana. Shalom Bapak Ibu. Saya mau bersaksi apa yang saya lakukan di profesi saya. Saya dari mengenal Yesus secara pribadi tahun 1989, saya yakin pasti dan saya aminkan bahwa saya harus juga memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang di mana saya ada. Oleh karena itu ketika saya sudah mulai berkarir, sudah mulai bekerja, maksudnya tamat sarjana hukum, saya bekerja dan dalam beberapa perjalanan waktu sampai hari ini ada beberapa tempat saya bekerja, saya yakin bahwa ada tugas dari Tuhan untuk saya untuk memberitakan Injil. Mungkin bisa ditampilkan perjalanan karir saya, ada satu slide saja supaya teman-teman Bapak Ibu bisa melihat bahwa saya ada di beberapa tempat dan saya percaya di semua tempat itu Tuhan minta saya untuk bersaksi. Apa yang saya lakukan? Yang pertama Bapak Ibu, saya harus memastikan bahwa tempat saya bekerja itu adalah mimbar saya untuk memberitakan firman Tuhan. Ketika saya melihat itu bukan mimbar yang benar, maka saya akan keluar. Jadi ketika saya mulai karir saya di pengacara, sesudah sekian tahun, 1-2 tahun saya bekerja di sana, saya melihat itu bukan mimbar yang tepat. Kenapa?
Karena di sana saya malah tercampur dengan dunia. Saya menjadi berbeda dan dianggap aneh di sana, dan saya tidak bisa meneruskan keanehan saya. Waktu saya jadi pengacara, ada banyak orang yang pengen bercerai, dibantu oleh pengacaranya. Bukannya bercerai, malah didamaikan sama saya, Bapak Ibu. Saya bilang nanti di pengadilan juga ada mediasi dulu kok sebelum ini. Mending kita sekarang aja mediasi. Dulu kenapa jatuh cinta dengan ibu? Dulu kenapa jatuh cinta dengan bapak? Lama-lama cinta pertamanya jadi diingatkan kembali, malah jadi berdamai, nggak jadi cerai. Teman-teman saya pengacara, kamu itu pengacara apa konsultan pernikahan? Jadi saya dimusuhin. Saya bilang, Tuhan ini bukan tempat saya ternyata. Baiklah saya keluar, saya tinggalkan Bapak Ibu. Saya bergabung di PT Comexstar Elektrindo. Goyang oleh Krismon, diganti jadi Osram Indonesia, datang bule-bule ateis. Maaf ya kalau ada keturunan bule di sini, tapi memang mereka tidak bertuhan. What is God katanya? Waduh, cara menjelaskan Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya kurang hikmat. Bagaimana saya bersaksi tentang engkau kepada bule yang tidak mengerti Tuhan? Saya ada karena saya dilahirkan bapak saya, emak saya. Saya bukan karena Tuhan. Oh kamu bisa sehat karena Tuhan. Enggak, karena saya pinter menjaga kesehatan. Saya makan, saya ke dokter, dia bilang. Oh kamu jadi direktur datang ke Indonesia itu juga anugerah Tuhan. Enggak, karena saya pinter, saya seorang engineer, enggak ada urusan Tuhan di sini. Saya kuliah kok. Wah kamu sekarang bisa sebagaimana ini kasih karunia? Enggak. Karena saya tadi naik mobil ke sini diantar. Ada aja ini jawabannya direktur ini. Tapi saya tetap bilang, Tuhan ini tempat saya. Jadi saya doakan, saya pastikan, Tuhan apa yang harus saya lakukan di tempat ini. Di setiap tempat saya bekerja saya selalu berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan. Bimbing saya harus bersaksi tentang Engkau. Yang kedua yang saya lakukan, di setiap pekerjaan saya harus berani berbeda. Ada 3 perbedaan saya yang mencolok. Kalau teman-teman Bapak Ibu ketemu salah satu dari bos saya di perusahaan itu, saya kan transparan tuh ngasih taunya. Tanyakan siapa Ibu Yos itu. 1, perbedaan yang utama, yang paling penting dari saya adalah tentang waktu. Penggunaan waktu. Waktu kerja. Apalagi ketika jabatan saya sudah di level manager Bapak Ibu, saya beruntung ada di perusahaan yang tidak terlalu dictation terlalu strict dengan jam kerja. Pokoknya 40 jam seminggu ya wes gitu ya. Tapi saya mendisiplin diri saya. I don't care jam berapa lu datang, yang penting lu 8 jam kerja. Itu prinsip bos saya, tapi tidak prinsip saya. Prinsip saya peraturan adalah peraturan, harus dipatuhi. Kalau jam 8 jam kerja, jam 17 pulang, maka saya akan datang sebelum jam 8 dan pulang sesudah jam 5 sore. Saya tidak akan korupsi waktu sedikit pun. Ada juga saya akan membaktikan waktu kerja saya. Apa yang saya lakukan di jam istirahat? 1 jam istirahat, setengah jam saja saya cukup makan atau 15 menit makan. Kalau di beberapa tempat bekerja ada kantin, saya makan, selesai, saya pulang, saya belajar. Belajar apa? Belajar tentang pekerjaan saya atau juga tentang Tuhan itu sendiri. Saya kursus online Bapak Ibu, kursus Alkitab online. Soalnya saya punya suami pendeta, kalau saya tidak mengikuti iman dia nanti saya tertinggal dari surga, saya di neraka. Kan saya takut. Jadi saya harus belajar. Apa yang dia tahu saya harus tahu. Jadi saya kursus belajar Alkitab dari saya gadis malah. Dari saya gadis karena saya pacaran kan sama pendeta. Ntar saya nggak tahu kemana dia. Dalam hal waktu, saya berbeda dengan yang lain. Itu diakui oleh bos-bos saya. Itu perbedaan saya yang mencolok. Yang kedua, dalam hal sikap kerja Bapak Ibu. Saya mengaminkan firman Tuhan bahwa lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia semata. Saya bekerja tidak untuk dapat upah. Tapi saya bekerja untuk menyenangkan Tuhan. Nomor 1 itu. Yang kedua untuk memuaskan diri saya. Jangan sampai diri saya menuduh saya.
Karena kita tidak bisa bohong dengan hati kita, bukan? Itu yang motif saya bekerja. Menyenangkan Tuhan untuk membuat saya bangga dengan diri saya sendiri. Dan tentu yang ketiga ya untuk cuan lah ya, untuk duit lah ya. Tidak ada duit yang nggak ada jalan ya. Harus jujur. Itu sebabnya saya melakukannya dengan antusias. Dan itu membuat kita berbeda. Saya berbeda Bapak Ibu. Cara ngomong saya akan berbeda, cara menghadapi persoalan akan berbeda. Karena saya ada di HRD, Legal Compliance, dunia saya itu dia. Karena saya sarjana hukum ya. Jadi kalau ada karyawan yang melanggar peraturan, untuk menghukum karyawan pun caranya berbeda. Membuat dia jadi manusia. Memberi telinga saya, apa masalahnya, kenapa dia mesti melanggar peraturan dan sebagainya. Cara ngomong ke bos untuk menghukum yang melanggar ini juga akan berbeda. Itu diakui oleh bos saya. Sikap kerja. Dan yang ketiga, bagaimana saya bersikap terhadap upah atau uang di perusahaan. Itu sangat berbeda. Yang lain-lain, little to me, salary no up. Wah itu bahasa biasanya karyawan kami, karena saya perusahaan asing tuh ya. Di Osram dan Buringer itu perusahaan asing. Jadi kita sehari-harinya bahasa Inggris. Jadi karyawan-karyawan itu mengeluh ke atasannya. Tapi si bos saya bilang gini, ketika kita ngomongin kenaikan gaji tahunan, dia bilang nanti gaji kamu sekian persen ya Yos. Oke, thank you sir. That's only, ya itu aja. Emang kenapa apa lagi? Saya heran dilihat kamu. Yang lain-lain manajer yang lain sibuk tawar menawar. Pak yang benar aja Pak, masa ini saya kerjaan saya begini. Masa ya saya cuma sekian persen naik. Tapi kamu kok enggak? Saya bilang, uang itu akan datang, engkau kan tahu kerja saya, silakan nilai, kalau menurutmu segitulah harganya, ya segitu thank you, itu dari Tuhan. Setiap kali ada kesempatan dalam keberbedaan itu, barulah mulut saya memperkatakan firman Tuhan. Jadi jangan terbalik ya Bapak Ibu, bukan mulut dulu loh, tapi lebih kepada hidup, sikap, karakter, itu dulu yang ngomong. Baru dia nanya, kamu kenapa gak pikirin uang? Baru saya ngomong, sir careful ya, saya punya keyakinan loh, akar segala kejahatan itu cinta uang. Jadi saya perlu uang tapi tidak cinta uang. Ayo, firman Tuhan kan, dia gak tahu, kata siapa? Saya gak bilang, dalam Alkitab tertulis dalam Yakobus, enggak perlu tertulis di mana. Tapi itu keyakinan kita. Katanya, siapa bilang? Itu keyakinan saya. Iman saya bilang gitu. Ini kan bule ini ceritanya. Ya. Ketika mereka sudah melihat perbedaan itu, maka saya mulai bersaksi. Ketika saya diterima bekerja kembali di Osram Indonesia, sesudah saya keluar karena mengikut suami jadi pendeta, kan saya masuk lagi nih, masuk kedua kali. Jabatan saya masih kosong, legal. Oke, kamu tetap legal. Tapi ketika keluar lagi, terus masuk lagi, ya sempat di sela itu ada di Bestwood dulu 6 bulan. Tapi di situ bukan mimbar saya ngelamar lagi. Oke, masuk. Dia bilang, tapi jabatannya training coordinator ya. Saya bilang, sir, saya itu sarjana hukum dari dulu, kamu sudah mengenal saya ahlinya itu dalam hukum, legal, perizinan dan sebagainya. Kenapa jadi training? Saya nggak ngerti bikin silabus, nggak ngerti kurikulum, nggak ngerti. Come on, kamu bisa cepat belajar katanya. Saya hanya berdiam sejenak saja, saya bilang, Tuhan, apakah kali ini saya salah untuk masuk ke sini? Apakah kali ini bukan mimbar saya? Tuhan bimbing saya. Dan saya mendengar suara, bodoh sekali kamu anakku. Training koordinator itu justru mimbar nyata secara fisik, itu mimbar. Karena saya harus jadi trainer. Saya bilang oke, karena saya tidak ngerti urusan mesin lampu itu ya. Waktu di Osram itu lampu, saya nggak ngerti secara teknik. Saya untuk soft skill aja deh. Saya jadi untuk training yang motivasi lah, training etos kerja lah. Enak sekali bukan? Etos kerjanya masukin semua dari Alkitab. Enak bukan? Wah, saya bilang Tuhan, terima kasih. Tapi terus dia bilang, habis training kamu balik lagi ya legal compliance nih, kita kepatuhan. Cocok kali nih kepatuhan.
Ya toh? Bukankah kita diminta Tuhan untuk patuh, dicocokkan sama Tuhan jabatannya. Saya lakukan dengan sepenuh hati sampai Osram tutup. Tapi sebelum Osram tutup, saya ada mau cerita satu buah dari pelayanan saya di Osram itu. Yang saya thanks God karena Roh Kudus menerima dia. Bos saya ini Mr. Detlef Platt, saya sebut nama saja. Setiap hari saya doakan. Setiap hari saya doakan. Tuhan, apa yang harus saya ngomongkan? Yaitu nanti dia sesudah makan, what are you doing? Ngapain lo katanya? Saya belajar Alkitab online, sir. Kan masih ada waktu 15 menit. Apa itu? Buat apa? Itu tadi yang saya bilang berdebat. Nggak ada Tuhan. Bullshit itu Tuhan. Dan sebagainya. Saya selalu bilang Tuhan berikan saya hikmat. Terakhir dia bilang, Yos, gak usah capek-capek, gak ada Tuhan. Saya bilang, saya berdoa supaya datang Tuhan sama kamu ya. Dan benar saya doakan, benar saya bilang Pak Sabam, waktu itu kan pendeta, doakan dulu bos saya itu. Keras kepala sekali. Dia pikir dia, gara-gara dia nih hidupnya dia itu gitu loh. Habis masa jabatannya di periode kedua saya di Osram, pulang dia ke Jerman, tapi saya masih mendoakan dia. Dia bilang, Yos, kalau saya ketemu Tuhanmu itu, kamu orang pertama yang saya kasih tahu ya. Saya bilang, praise the Lord, yes, I waiting your information. Saya pengen mendengar berita itu. Udah pulang dia ke Jerman ya, ditarik kantor pusat kita di Jerman. 6 bulan dia pulang, tiba-tiba kita mendengar kabar dia sakit ginjal dan ginjalnya diangkat 1. Semua orang di Indonesia, aduh kasihan ya Mr. Platt, kasihan ya Mr. Platt. Zaman saya di tahun itu, saya cuma tulis satu postcard. Kan biasa ya aja, yang seusia dengan saya. Ada postcard zaman dulu, saya cuma bilang gini, Mr. Platt, get well soon. Dengan 1 ginjal atau 2 ginjal, engkau sama berharganya di mata Tuhan. Saatnya sekarang membuka hatimu kepada Tuhan. Saya kirim ke Jerman bersama dengan postcard dari yang anak buahnya dia gitu. Kan saya di direct reportnya ke dia ya. Jadi saya anak buahnya dia. Saya kirim ke dia. 3 bulan berikutnya dari yang kita kirim-kirim postcard itu kedengaran dia sudah sembuh. Tapi dia pindah ke induk perusahaan kita Siemens. Ya karena Siemens Jerman, Osram itu membernya Siemens. Dia udah pindah ke Siemens, saya nggak ada komunikasi. Tapi pada suatu sore saya lagi lembur, dia bilang, Mrs. Yos, saya Platt. Jantung saya nggak pernah kedengaran kabarnya. Aku bilang, sembuh, udah sembuh. Oh sudah. Dan lebih daripada itu. Kemarin, ini kan Senin nih dia nelpon saya nih. Kemarin saya sudah dibaptize. Maksudmu saya bertemu Tuhanmu. Jadi kamu orang pertama sesudah saya dibaptis yang tahu bahwa saya sudah dibaptis. Saya lupa di mana dan ini saya berteriak praise the Lord. Saya sangat menyanyi. Saya bilang Pak Sabam, oh luar biasa Mr. Platt. Dia sudah jadi Kristen dan itu sebabnya waktu rumah saya kebanjiran di Ciledug, seatap dia telepon saya, Yos, saya kirim Western Union, kan belum zaman rekening-rekeningan ya waktu. Saya kirim Western Union ke rekeningmu. Lu pindah rumah. Pindah kontrakan maksudnya karena rumah kontrakan saya kebanjiran. Tapi lebih daripada bukan itu yang membuat saya sukacita. Mr. Platt ini akhirnya menjadi warga kerajaan sorga Bapak Ibu. Kita tabur hari ini, gak usah bersedih, besok lusa mungkin menuai itu orang lain, gak apa-apa. Tapi benih itu tetap harus ditabur. Mau kapan dia tumbuh, urusan Tuhan. Jadi Mr. Platt itu bos saya itu bertobat, dia bilang saya selalu mengingat apa katamu. Jadi ini sekarang saya mau cari gereja Metodis. Saya bilang it doesn't matter, mau gereja apa sama aja. Yang paling penting kamu adalah anggota kerajaan sorga. Saya begitu. Itu yang pertama. Saya bersyukur untuk makin menyemangati saya Tuhan. Izinkan orang bertobat dengan mengenal Kristus melalui saya. Di perusahaan yang sekarang Osram tutup dibeli oleh Caplang di sebelahnya. Saya direkomendasikan bos saya terakhir ke Boehringer Ingelheim, itu temannya Bapak Ibu. Jadi kalau kita memang berbeda, dia bilang lu rugi lu nggak ngambil anak buah saya ini karena Osramnya tutup di Indonesia ya. Osramnya gede sih, di Indonesia aja ditutup pabriknya. Dia
titipkan saya ke temannya di Bohringer. Yos, kamu pergi ke sana. Oke, di Sudirman. Setahun saya di sana Bapak Ibu. Saya kehilangan persekutuan dengan keluarga saya. Saat teduh pagi sudah tidak bisa. Karena mengejar 3-in-1, saya sudah kabur dari Tangerang. Saya doa sendiri di basement. Saya bergumul dalam setahun, Tuhan, apakah ini tempat yang tepat saya ada di sini? Kalau saya jadi kehilangan persekutuan dengan keluarga. Saya dalam pergumulan, Tuhan bilang keluar. Saya keluar Bapak Ibu. 3 bulan saya nganggur. Saya bilang, Tuhan, saya tidak akan bekerja kalau tidak di Tangerang. Karena saya di Ebenezer waktu itu Pak Sabah melayani. Kalau tidak di Tangerang, 3 bulan bergumul, orang caplangnya Eagle Indofarma yang telepon. Yos, karena saya dulu jual pabrik Osram ke mereka. Mereka tiba-tiba ingat, oh ada nama Yos. Yos, lu mau nggak kerja di Caplang? Tapi HRD, boleh. Bukankah itu Tuhan yang suruh? Saya nggak ngelamar loh, ini ceritanya saya belum lamar nih. Tapi dia ingat ini si bosnya kita ini. Kenapa? Soalnya dulu kamu rapi cara kerjanya waktu di pabrik Osram. Jadi kita ingat kamu, oke siap Bu. Tapi HRD bukan legal, tapi HRD itu membawahi legal juga, ya siap. Jadilah saya di sana. Ownernya, nggak usah saya sebut nama karena masih di situ saya sekarang. Ownernya itu Buddha. Tapi banyak yang sudah menginjili dia. Jadi dia tiba-tiba dapat banyak buku nih. Kalau lihat saya seperti biasa tadi, saya pakai waktu jam kerja saya untuk belajar, jam istirahat saya untuk belajar, saya nggak mau berlama-lama makan, ya. Jadi dia datang saya, ngapain Bu? Ini Pak, baca-baca Pak. Coba ini baca buku. Saya dikasih. Karena selalu saya kalau berkenalan sama orang, saya istri pendeta, saya bilang. Jadi semua orang tahu saya istri pendeta. Kenapa saya dengan senang hati memproklamirkan itu Bapak Ibu, bahwa saya istri pendeta, supaya yang lain-lain itu mengawasi saya, bantu mengawasi saya kalau tingkah laku saya rada aneh, tidak cocok jadi istri pendeta. Jadi mending saya declare dari awal saya istri pendeta. Jadi saya dibantu untuk berhati-hati, karena saya sudah declare istri pendeta bukan, jangan sampai hamba Tuhan dihujat gara-gara istrinya, bahaya. Nah jadi karena dia tahu saya istri pendeta, bilang, Bu, tolong baca buku ini. Nanti jelaskan ke saya. Dari mana Pak? Tuh ada anak buahnya Stephen Tong itu ngasih saya buku. Ngasih buku. Dan saya baca benar. Nanti saya yang nggak ngerti, saya diskusikan di belakang sama Pak Pendeta. Ini gimana ini? Si bos nanya, nanti saya nggak ngerti. Kan dia di Singapura nih, tapi sering-sering datang. Perbedaan karyawan lain dengan saya membuat dia tertarik untuk berbicara dengan saya. Dan itu menjadi momen saya berbicara banyak tentang Tuhan Yesus. Kalau ada masalah di perusahaan, libatkan Ibu Yos. Tidak ada hubungan dengan saya. Produksinya gagal, panggil Ibu Yos. Barang kita di bea cukai ditahan, panggil Ibu Yos. Harus ikut untuk ngomong dengan bea cukai. Jadi saya jadi bingung, ini jabatan saya apa gitu. Tapi satu sisi saya senang, karena saya jadi pinter. Saya jadi ngerti pembukuan, minta Ibu Yos audit dulu. Minta Ibu Yos ngomong sama auditor, aduh, oh iya ya, oh iya, mana yang namanya GL, mana yang, saya jadi pinter menurut saya. Dan dalam segala tambahan pekerjaan itu, tidak cerita uang. Ketika dia membuka anak perusahaan PT Borden Eagle Indonesia, ketika dia membuka perusahaan lagi PT Eagle Sejahtera, karena pecahan dari Kobayashi, anak perusahaan, karena banyak bos saya ini banyak perusahaan. Dia bilang, Ibu aja pegang satu, Ibu jadi direkturnya, cari investor ya, siap. HRD-nya Ibu tetap di Borden ya, siap. Kita di Eagle, kita di Borden, kita di Alkes, siap. Nggak pakai ngomong little to me salary no up, nggak pakai itu doh. Ya, zaman sekarang gitu ngomongnya. Kalau saya nggak ada cerita, saya pikir saya pinter. Saya jadi mengerti tanggung jawab. Saya jadi mengerti memahami orang sales dengan buruh pabrik, cak mano, kata orang Palembang, menghadapi. Karena pabrik dan komersial, kita harus bisa menghadapinya. Saya pikir saya pinter.
Saya bersyukur Tuhan memberi saya ilmu secara nyata. Dan saya punya mimbar. Jadi beliau ini, saya jelaskan buku yang dia kasih saya. Dia malas baca buku yang dikasih ke dia. Jadi banyak orang menabur sama dia. Menabur. Kali ini Tuhan minta pas menuainya di saya. Jadi saya bilang banyak. Dia bilang ini dari Stepentong, ini dari Jusuproni, gereja Ramani ini. Jadi gereja banyak. Dan juga memang di ruangannya ada begitu banyak ucapan terima kasih dari plakat terima kasih gereja ini. Dia penyumbang gereja yang baik dan benar. Tapi dia juga penyumbang pihara yang baik dan benar. Dia bilang dia harus berbuat baik supaya masuk surga. Jadi kemana-mana semua agama dia sumbang supaya dia nirwana milik dia. Tapi saya bilang nggak bisa. Hanya pemilik surga itu yang bisa bawa Bapak ke surga. Ya kan? Mana bisa yang nggak pernah ke surga bawa orang ke surga? Coba logika sederhana ya, nggak rumit. Alkitab itu nggak rumit Bapak Ibu. Nggak bakal ada yang bisa bawa Bapak Ibu ke rumah saya kecuali penghuni rumah saya, Pak Sabam, anak saya. Kalau nggak tahu, nggak ada yang bisa bawa. Kuncinya ada di saya kok, kuncinya di kami kok. Ya toh? Hanya Yesus yang pegang kunci Pak, saya bilang. Nggak bakal Bapak masuk ke nirwana. Biar banyak plakat-plakat ini, mending kita simpan aja ya Pak. Udah nggak muat. Nggak muat di etalase yang di ruangannya. Tak kardusin ya Pak. Nggak perlu inilah. Yang penting Bapak punya sorga, pinjem dari si yang punya kunci sorga. Yesus maksudmu? Ya iyalah Pak. Tapi dalam pembicaraan itu jangan lupa tetap didoakan loh Bapak Ibu. Saya ajak Pak Sabam. Jadi setiap hari di mimbar kami, di mimbar keluarga, kami kan selalu ada mesbah doa setiap pagi tuh. Selalu terucap nama bos saya ini. Siapapun yang saya mau rindu dimenangkan, saya harus doakan. Dia itu doakan, kalau dia ada kesempatan ke Indonesia, ada ketemu saya ngomong. Tapi kalau beliau ini banyakkan penasarannya nanya saya, bukan saya yang nyari dia yang nyari saya. Singkat cerita sebelum COVID, terakhir dia dibaptis di Singapura. Dia nggak bilang saya. Tapi saya lihat dari IG anaknya, saya ketemu dia. Pak, Bapak udah dibaptis. Yes. Karena dia bilang ya udah dah ya pinjam surga ya. Saya udah percayalah Yesus lah. Percaya Yesus Pak, tapi nggak mau ngaku di depan umum. Percuma saya bilang, Bapak sakit hati nggak kalau saya nggak ngaku jadi karyawan Bapak? Siapa itu? Apa itu PT apa? Nggak kenal. Sakit hati nggak Pak? Iya sih ya. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Kalau Bapak berani bersaksi di depan orang, maka Yesus pun akan bersaksi di depan Bapak. Serius loh itu Pak. Nantilah saya pikir-pikir, udah tua inilah. Justru udah tua, kalau besok bukan milik Bapak. Jadi omong, harus berani. Dan dia dibaptis. Sesudah dibaptis apa? Selesai tugas saya, udah pemilik loh, owner. Selesai, enggak. Waktu Hagai, sebelum COVID, saya ada materi intimacy with God di Hagai ya. Saya menulis surat sama Tuhan. Tuhan, apalagi yang saya harus lakukan di Caplang? Harus ada sesuatu. Betul si Pak Bos sudah jadi Kristen sekarang, harus ada sesuatu yang harus saya lakukan untukmu. Tuhan bilang, oke, jangan kamu sendiri, harus mengajak yang Kristen yang di situ yang sudah kenal Tuhan untuk bersama-sama memenangkan jiwa di sana. Lalu saya bilang, Tuhan, masa iya saya harus berkhotbah? Bagaimana caranya? Saya nggak ngerti caranya Bapak Ibu. Karena saya pikir saya ini HRD untuk yang Muslim, HRD untuk yang Buddha, HRD untuk yang Hindu. Itu agama yang ada di Caplang ya. Kalau saya jadi HRD-nya orang Kristen itu jadi menyalahi ini saya, prinsip saya bekerja itu gitu. Kan nggak boleh memilih-milih orang gitu. Lalu saya berdoa, tiba-tiba 2 orang manajer, sales manager kita bilang, Bu Yos mau ngomong, ya boleh nggak sih Bu, kami karyawan Kristen bikin persekutuan doa. Come on, saya sedang berdoa untuk itu kok jadi ada 2 yang dikirim Tuhan. Langsung saya bilang, boleh. Kan saya HRD kan harus izin HRD kan kalau mau bikin penggalangan karyawan, boleh. Pakailah di jam istirahat Jumat. Jadi sekarang yang inisiator yang 2 itu malah udah resign.
Sebelum COVID kami ibadah. Pakai ruang meeting seadanya, didukung. Saya bilang sama si bos kita ini, Pak, izin ya karyawan ini. Oh, dengan senang hati. Kita diizinkan ibadah. Tiba-tiba COVID jebrek. 2020 stop karena kami WFH. Saya sudah bilang, dan sayanya kena COVID paling lama 5 bulan lagi. Cak Mano itu gimana, Jumat nggak ada lagi ibadah. Saya pikir apa yang saya lakukan tahun ini gara-gara COVID. Kita kalau meeting by Zoom tiba-tiba ya. Tuhan memberi ide. Sebelum gereja-gereja memikirkan tentang Zoom, saya kepikir kenapa kami nggak Zoom? Kok meeting by Zoom? Kenapa nggak ibadah lewat Zoom? Saya bilang kita lewat Zoom aja ibadah. Dan bahkan lewat Zoom pada masa COVID, apa yang terjadi? Semua cabang-cabang di seluruh Indonesia yang Kristen-Kristen, karena ada satu di Balikpapan, satu di Medan, satu di sini kan ada tuh, satu di Manado, jadi bisa tersambung. Tadinya cuma ada di HO, karyawan Kristen yang di HO cuma 16 orang doang yang kita ibadah. Sekarang jadi banyak, dari seluruh cabang jadi banyak ibadah. Jadi sampai sekarang kami ibadah hybrid, Bapak Ibu. Saya yang bikin tema tahunannya, karena inisiatornya dulu dari Resign. Saya bilang tahun ini kita menjadi tiang doa di perusahaan. Berdoa untuk bos-bos kita ini, berdoa untuk produk-produk kita di masyarakat. Berdoa jangan sampai orang pakai minyak kayu putih kegatelan nanti tangannya ya. Harus didoakan produknya juga. Didoakan juga distributor kita. Didoakan, jadi saya bikin topik 2 dan ini. Jadilah saya di sana. Kalau seperti Boksu, habis ibadah kan harus ada sambutan pastoral. Jadilah saya setiap kali habis ibadah harus sambutan pastoral. Termasuk kalau saya cuti hari Jumat, maka saya harus ikutlah ibadah itu. Bukankah itu mimbar tempat kita bersaksi, Bapak Ibu? Itu saya yang alami. Nggak usah takut dengan kita dicap. Ada tantangan, ada Bapak Ibu. Saya pernah di demo karyawan, Bapak Ibu. Karena saya bikin peraturan melalui bos, maksudnya saya pembisiknya bos kan, bikin peraturan, pasang CCTV karena kita melihat malam-malam itu banyak yang tidur di bawah mesin lagi. Kalau mesinnya rusak tiba-tiba kan kepenggal itu kepalanya. Saya bilang bikin aturan, kita pasang CCTV, tidak bisa tidur di jam kerjamu. Di demo saya Bapak Ibu, apa itu? Ibu Yos makan babi Israel. Waduh, di demo saya di pabrik Bapak Ibu. Kalau nggak keluar Bu Yos, nggak jalan tuh Pak produksi. Nah, saya petentengan aja nggak ada cerita ini, kata bos saya nggak bisa. Ini bukan ini Bu Yos punya decision, dia memberi usul. Ini keputusan saya, ini perusahaan saya. Lu take or leave it. Keluar kalian semua, biar tinggal Ibu Yos aja di sini. Saya takut juga dengernya, waduh. Si bos saya yang ateis ini coy, gimana ini gitu ya. Saya pernah di demo. Saya pernah di demo di pabrik yang sudah di Eagle Indofarma ini. Saya pernah di demo oleh LSM. Gara-garanya rekrutmen kita diperjualbelikan mereka di sana. Mereka jadi agent. Siapa yang mau masuk kerja buruh pabrik bayar 1 juta, 2 juta nanti dimasukkan ke dalam. Orang dalam saya terlibat 1 orang. Saya pecat itu HRD, staf HRD. Kamu korupsi dalam pekerjaan, kurang duit kamu, ngomong ke saya pertahankan kalau kerja kamu. Keluar kamu. Diteriakin saya, mana itu Ibu Yos itu? Dengar-dengar itu makan babi itu, nggak mau bagi-bagi rezeki. Ini kan yang penting kan, Caplang ini punya karyawan. Di demo Bapak Ibu pakai toa gede-gede. Saya nggak tahu itu kalau kata teman-teman ada di berita kota di mana itu di koran-koran Tangerang. Saya tidak terganggu, saya santai aja. Dan gara-gara demo itu saya santai. CEO-nya saya, ini bukan owner ya, CEO cewek. Dia Katolik, tapi di KTP-nya Muslim karena dia menikah dengan Muslim. Dia jadi Muslim tapi hatinya masih Katolik. Dia panggil saya, apa yang terjadi Bu? Begini-begini Bu, saya pasang spanduk, tidak rekrutmen di Caplang tidak menerima uang. Jadi terganggu saya di demo. Kok Ibu santai aja? Terus maksud Ibu saya nangis? Maksudnya saya marah? Apa yang pengen Ibu ini? Kok bisa kamu tenang? Ada 2 hal Bu. 1, saya tahu yang saya lakukan benar. Yang kedua, saya ada pembela Bu. Siapa yang belain kamu? Raja segala raja.
Tuhan Yesus, maaf ya Bu, ini masalah keyakinan. Terus dia bilang, dia nggak akan ngebelain saya juga nggak sebagai CEO, saya nggak di demo. Pasti libatkan dia Bu. Dan hari itu saya tumpang tangan Bu, berdoa Bapak Ibu sama CEO saya yang ini. Saya berdoa tumpang tangan dari sampai nangis. Hatinya disentuh Tuhan. Dan sampai sekarang dia ikut persekutuan doa kami. Karena kami kan hybrid, yang kalau yang di BSD di ruang meeting, tapi kita bikin by Zoom yang di daerah. Dan dia ikut dari Pasar Kemis dari ini. Bapak Ibu, akan ada masa penuaian. Yang penting kita melakukan tugas kita. Tugas kita yang utama adalah beritakan dengan mulut ketika sudah ada waktunya. Akan ada orang yang banyak ketika kita berani menjadi aneh, berbeda dengan yang lain dalam hal positif. Tapi itu semua didasari dengan ada panggilan di kita. Ada keyakinan bahwa dimanapun saya berada, saya adalah saksi Kristus. Itu kesaksian saya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, pekerjaan kita itulah mimbar kita untuk memberitakan Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu mari kita lakukan ketika sekarang kita masih diberi oleh Tuhan kesempatan untuk hidup dan untuk bekerja bagi Dia. Penuaian kita tidak tahu. Kapan Tuhan menobatkan seseorang kita tidak tahu. Tapi firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan tidak akan pulang dengan sia-sia. Dia akan bekerja terus, berkarya di dalam diri orang yang sudah kepadanya kita beritakan firman Tuhan. Beritakan keselamatan, beritakan Injil Tuhan, dan Tuhan sangat senang. Makanya dikatakan ketika satu orang bertobat, malaikat di sorga bersuka cita. Mari kita buat malaikat di sorga bersuka cita. Mari kita buat Bapak Ibu, Tuhan kita senang dengan kehidupan kita, dengan kesaksian kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan pada siang hari ini. Kami ada di rumah Tuhan dan kami mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Ketika firman Tuhan sudah sampai kepada kami dan kami digugah bagaimana kami hidup berarti dan berguna bagi Tuhan dan bagi kerajaan Tuhan. Tolong kami supaya kami berkomitmen di dalamnya. Kami keluar dari tempat ini. Kami Tuhan punya satu misi. Bagaimana kami memberitakan Injil Tuhan di tempat kerja kami, di rumah kami, di lingkungan di mana kami ada. Berkati kami semua. Kami merindukan Tuhan jemaat ini semakin bertambah dari waktu ke waktu. Bangku-bangku kosong akan penuh dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Pakailah kami untuk itu. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang melayani di sini. Boksu John Lee Markus, Joshua Kesuma, dan juga dengan Brando. Seluruh majelis berkati. Bimbing mereka Tuhan. Urapi mereka untuk terus setia memberitakan Injil Tuhan dan perlengkapi dengan kuasa-Mu. Terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara kepada kami, memimpin kami untuk melakukan tugas panggilan Tuhan kepada kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.